Berita itu dengan cepat sampai ke telinga Jie Tian dan Ling Mouzi. Apakah Chu Feng benar-benar berhasil? Semua orang di Istana Suci Tujuh Alam tampak jelek. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan penghalang menghilang, yang berarti seseorang telah berhasil mendapatkan harta karun di dalamnya. Tapi mereka tahu perintah apa yang diberikan Jie Tianran di sini. Jika Chu Feng benar-benar mengambil harta karun itu, mereka tidak akan bisa menjelaskannya. Bagus sekali. Dia benar-benar tidak mengecewakan. Dia pasti sangat bangga saat ini. Kalau begitu aku akan menunggu dia keluar dan memberitahu dia bahwa dia hanya sibuk dengan sia-sia. Dibandingkan dengan yang lain, Jie Tian menatap formasinya yang dipetakan oleh token. Formasi tersebut masih mengunci posisi Chu Feng. Ketika dia berbicara, dia tampak percaya diri, tetapi wajahnya berkedut. Chu Feng mencapai apa yang tidak bisa dia lakukan, bagaimana dia bisa memiliki keseimbangan dalam hatinya. Tidak peduli seberapa kuat formasi Istana Suci Tujuh Alam, itu tidak ada hubungannya dengan dia, dalam hal kekuatan pribadi, dia telah dibandingkan. Bahkan jika dia yakin bahwa dia akan menjadi pemenang akhir, itu masih didasarkan pada formasi penyegelan Istana Suci Tujuh Alam. Secara pribadi, dia telah dikalahkan sepenuhnya oleh Chu Feng dalam segala aspek. Waktu berlalu, 10 hari berlalu dalam sekejap mata, dan berita pun menyebar. Jumlah orang yang berkumpul di dalam dan di luar reruntuhan ini ribuan kali lebih banyak dari sebelumnya. Itu benar-benar lautan manusia. Meskipun tidak ada yang melihat jejak Chu Feng, berita bahwa reruntuhan sekte alam bela diri leluhur telah dihancurkan menyebar luas. Dan banyak orang mengatakan bahwa Chu Feng lah yang memecahkannya. Meskipun tidak ada yang melihat Chu Feng menghancurkan formasi dengan mata kepala sendiri, pernyataan ini diakui oleh banyak orang. Meskipun tidak ada yang berani mengatakannya di permukaan, semua orang tahu secara pribadi bahwa Chu Feng telah memenangkan medali emas bebas kematian dan mengalahkan Jie Tianzi. Tetapi dibandingkan dengan kekalahan Jie Tian, Chu Feng berperang melawan para tetua Istana Suci Tujuh Alam, dan bahkan para tetua tingkat suci menderita kerugian di tangannya, yang berdampak lebih besar pada mereka. Terutama sikap Chu Feng yang tenang dalam menghadapi bahaya dan mengendalikan situasi secara keseluruhan dikabarkan oleh mereka yang menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, sungguh menakjubkan. Belum lagi generasi muda, bahkan generasi tua pun banyak yang merasa kagum terhadap Chu Feng. Alasan mengapa semakin banyak orang berkumpul di reruntuhan ini adalah karena mereka ingin melihat langsung Chu Feng. Meskipun beberapa orang menyebarkan rumor bahwa Chu Feng mungkin pergi setelah mendapatkan harta karun itu, semua orang tetap tidak ingin pergi dan memiliki harapan untuk melihat Chu Feng. Namun nyatanya, Chu Feng tidak pergi. Mengenai hal ini, para penguasa Istana Suci Tujuh Alam tahu yang terbaik. Bagaimanapun, Jie Tian memiliki formasi di tangannya yang mengunci posisi Chu Feng. Di bawah pengamatan mereka, Chu Feng telah berada jauh di dalam reruntuhan dan belum pergi. Dia bahkan tidak bergerak selama 10 hari. Apa yang sedang dilakukan Chu Feng ini? Mungkinkah dia terluka dan tidak sadarkan diri di dalam? Mungkin juga dia terlalu takut untuk keluar. Tetapi seharusnya tidak demikian. Seharusnya ada susunan teleportasi di reruntuhan seperti ini, akan membawanya pergi dari sini. Para tetua dari Rumah Suci Tujuh Alam berspekulasi. Tapi Jie Tian tidak panik, tidak peduli trik apa yang dia mainkan, dia tidak bisa melarikan diri. Saya tidak percaya bahwa peninggalan sekte dunia bela diri leluhur dapat langsung membawanya keluar dari dunia ini. Pada saat itu, Chu Feng sedang mempelajari kode rahasia dasar di aula itu. Setelah 10 hari akhirnya ia menguasai kode rahasia dasar. Kode rahasia dasar memang tidak sederhana. Menguasai buku rahasia dasar, dikombinasikan dengan keterampilan formasi Qin Jiu,
dapat sangat meningkatkan kendali Chu Feng atas formasi. Meskipun Chu Feng masih seorang spiritualis dunia berjubah dewa sekarang, mengesampingkan kecakapan tempurnya, Chu Feng mampu menerobos semua formasi yang tidak dapat dipatahkan oleh spiritualis dunia naga sejati pada tahap awal. Bahkan formasi yang Chu Feng tidak bisa impas bahkan bagi spiritualis dunia naga sejati tingkat menengah bisa menerobosnya. Inilah kekuatan kode rahasia utama. Tapi biasanya, penguasaan pribadi Chu Feng atas kode rahasia dasar masih jauh dari cukup. Jika memang ada bab yang belum selesai di rumah suci 7 alam, formasi yang kuat sedang menunggunya. Bagi Chu Feng pribadi, tidak cukup hanya mengandalkan buku rahasia dasar. Tapi Chu Feng tidak panik, karena dia tidak sendirian sekarang, lagi pula masih ada beberapa pendeta Tao di sini. Tanpa kendala formasi, luka beberapa pendeta Tao dapat dengan mudah dipulihkan. Dia memberi bimbingan dan beberapa pendeta Tao membantu. Dengan kerjasama mereka, mereka tidak takut dengan formasi apapun. Tentu saja, akan lebih baik jika kedua pendeta Tao, Long Yi dan Long Er, benar-benar ada di sini dan aman serta sehat. Bagaimanapun, Guru Tao Long Wu berkata bahwa keduanya telah mencapai puncak naga sejati dan merupakan spiritualis dunia naga sejati kelas 9. Jadi Chu Feng segera berdiri, menyimpan buku rahasia jalan surga, berbalik dan berjalan keluar. Saat dia keluar dari gerbang penghalang, Chu Feng merasa bahwa gerbang penghalang di belakangnya telah berubah. Tetapi pada saat yang sama, Chu Feng juga menemukan bahwa tidak hanya Long Jiu, tetapi juga Long Ba, Long Qi, Long Liu dan pendeta Tao lainnya sudah bangun. Dan mereka berdiri di depan gerbang. Tidak hanya Long Wu Dao yang ada di sana, tapi ada juga 4 wajah asing lainnya. Dari posisi mereka, Chu Feng juga mengetahui bahwa 4 lainnya adalah Long Wan, Long Tu, Long Tri, Long For, dan 4 pendeta Tao. Semua anggota 9 jalan totem hadir dan berdiri di depan Chu Feng. Ini membuat Chu Feng sangat senang. Terima kasih, pahlawan muda Chu Feng. Pada saat ini, 9 totem terkenal membungkuk kepada Chu Feng pada saat yang bersamaan. Senior, tolong ucapkan selamat tinggal. Melihat ini, Chu Feng bergegas maju. Pahlawan muda Chu Feng, saudara laki-lakiku yang kelima memberitahu kami bahwa jika bukan karena kamu, saudara-saudara kita mungkin akan mati di sini. Long Jiu Dao Chang memandang Chu Feng dengan wajah bersyukur. Itu bukan suatu kemungkinan, itu suatu keharusan. Orang tua dengan penampilan tertua, roh paling surgawi, dan temperamen menyendiri berbicara di depan 9 totem. Pahlawan muda Chu Feng, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah saudara laki-laki tertua kami, ini saudara laki-laki kedua, ini saudara laki-laki ketiga saya, dan ini saudara laki-laki keempat saya. Guru Tao Long Wu melangkah maju dan bergegas sibuk memperkenalkan identitas orang lain kepada Chu Feng. Seperti dugaan Chu Feng, urutan posisi mereka adalah identitas mereka. Saya telah bertemu 4 senior. Chu Feng memberi hormat kepada 4 pendeta Tao termasuk Long Yi dan Long Er satu per satu. Pahlawan muda Chu Feng, kamu tidak boleh sopan. Saya telah mendengar semuanya dari Lao Wu. Terima kasih kepada Anda karena telah menerobos reruntuhan di sini, jika tidak, saudara-saudara kita akan benar-benar terjebak di sini. Pahlawan muda Chu Feng, saya tidak akan mengucapkan terima kasih atas kebaikan Anda, tetapi hati saya harus diungkapkan. Ini adalah sedikit dari kebaikan kami 9 bersaudara, terimalah. Saat Guru Tao Long Jiu berbicara, dia menyerahkan tas Qian Kun ke Chu Feng. Chu Feng melihat dan menemukan bahwa ada banyak harta karun di sini, termasuk materi surgawi dan harta duniawi untuk membentuk formasi, memurnikan ramuan, dan memurnikan Qi. Ada juga sumber pelatihan Master Roh Dunia, yang sekarang berguna bagi Chu Feng. Tapi Chu Feng mendorong kembali.
Senior, ini tidak perlu. Jika kamu seorang senior, kamu benar-benar merasa berhutang budi pada juniornya. Kalau begitu para junior sebenarnya ingin meminta bantuan kepada 9 senior, tapi masalah ini memang agak sulit untuk ditangani. Jika 9 senior, jika senior tidak mau, junior bisa mengerti, kata Chu Feng. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, beberapa pendeta Tao lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dengan ekspresi malu di wajah mereka. Meskipun mereka tidak tahu apa yang dilakukan Chu Feng nanti, mereka tahu dari kata-kata Chu Feng bahwa masalah ini bukanlah masalah kecil. Namun, ketika mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, Kepala Long bertanya langsung. Tuan Muda Chu Feng, saya ingin tahu apa yang Anda lakukan. Singkatnya, saya telah menjalin hubungan dengan Istana Suci Tujuh Alam. Mereka juga tahu bahwa saya ada di sini. Di dalam reruntuhan, banyak master dikirim untuk menangkap saya di reruntuhan. Penatua tingkat suci Ling Mumu ada di luar. Saya tidak yakin apakah ada master lain di sini untuk mendukung saya. Jadi, saya ingin meminta 9 senior untuk membantu saya. Saya, lindungi saja aku dan pergi dari sini dengan selamat, kata Chu Feng.